Pada tahun 1997, kemenangan Golkar atas pemilu telah membawa Soeharto kembali memimpin sebagai Presiden Indonesia selanjutnya. Peristiwa Reformasi 98 yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 dengan memiliki alur yang kronologis. Kegagalan pemerintah dalam mengatasi adanya krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997. Hal ini telah mengakibatkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat menurun tajam. Orba atau Orde Baru adalah sebuah hal yang mungkin tidak dapat kita lupakan dari sejarah peradaban. Pemerintahan Orde Baru sering diwarnai dengan berbagai kasus penculikan dan juga pengekangan terhadap kehidupan di tanah air. Banyak masyarakat yang telah membela hak kehidupannya. 1998 adalah saksi bukti nyata keganasan aparat, para elit politik beserta pemimpin-pemimpinnya. Pada tahun 1997 sampai dengan Mei 1998 telah terjadi beberapa peristiwa yang menyebabkan Indonesia sangat hancur. Tanggal 4 Mei 1998 pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM tersebut juga diiringi dengan kenaikan tarif dasar listrik. Mahasiswa sebagai ujung tombak perjuangan rakyat tidak tinggal diam melihat kezoliman dan penyimpangan pada pemerintahan pemimpinnya. Mahasiswa dari berbagai kota mengadakan aksi unjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Para mahasiswa seluruh Indonesia, mulai dari Medan, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Jember, Surabaya, Malang, Ujung Padang, sampai Bali pun mengadakan aksi jalan kaki, menggelar spanduk dan poster sambil meneriakkan yel-yel yang intinya menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Aksi mahasiswa tersebut semakin lama semakin intensif. Pada tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti juga turut serta melakukan aksi keprihatinan. Seusai mahasiswa melakukan aksi keprihatinan tersebut, tiba-tiba terjadi suatu insiden penembakan oleh aparat keamanan yang mengakibatkan terbunuhnya 4 orang mahasiswa Trisakti. Peristiwa Trisakti itu diduga sebagai pemicu awal terjadinya kerusuhan yang melanda Jakarta saat itu. Aksi kerusuhan yang terjadi sejak 13 Mei 1998 berjalan terus hingga tanggal 16 Mei 1998. Aksi tersebut diwarnai dengan pengerusakan, pembakaran, penjarahan, dan perampokan. Semakin lama gerakan mahasiswa semakin intensif. Mahasiswa tetap pada tuntutannya, yaitu menuntut agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dan segera diadakan reformasi. Kegagalan Presiden Soeharto dalam membentuk kabinet baru menjadikan pukulan tersendiri bagi dirinya. Hal ini dikarenakan orang-orang yang dulunya berada di pihaknya dan selalu mendukungnya tiba-tiba menginginkan agar Presiden Soeharto segera mengundurkan diri. Ini merupakan pukulan berat yang harus dihadapi menjelang akhir pemerintahannya. Setelah adanya kejadian tersebut, tanggal 21 Mei 1998, bertempat di Istana Merdeka, akhirnya Presiden Soeharto secara resmi membacakan pengumuman bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden. 6 tuntutan reformasi. 1. Tegakkan supremasi hukum. 2. Pemberantasan korupsi dan nepotisme KKN. 3. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 4. Amandemen UU 1945. 5. Cabut duit fungsi ABRI. 6. Otonomi daerah. Nyatanya, di negeri yang katanya demokrasi, terpandang nyata lemahnya supremasi hukum yang tidak mengutamakan kebenaran dan keadilan, tidak senantiasa melakukan promosi dan pelindungan HAM, tidak menjaga keseimbangan moralitas institusional, moralitas sosial, moralitas sipil dan hukum yang mengabdi pada kekuasaan.
kekuasaan politik. Korupsi dan nepotisme terjadi di mana-mana. Pelemahan KPK menjadi ujung tombak bumerang yang malah menyerang negeri atas dalil 6 tuntutan reformasinya sendiri. Pelaku rezim 98 yang sampai kini belum ada kejelasannya, dan masih banyak kejadian konspirasi di negeri yang katanya demokrasi ini. Para masyarakat membela kehidupan dan hak reformasinya. Tak ada perubahan, kaum elit jadi sorotan, pembungkaman menjadi budaya, kebebasan berpendapat menjadi petaka, negara makin brutal, rakyat bisa jadi tumbal. Ini reformasi atau reformator. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kepolisian yang saya hormati, aparat kepolisian saya hormati.